Sebelum ke RDAY, sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya seorang pensiunan, Pak Haji. Jadi tidak ada punya pekerjaan tetap. Dan untuk hajat saya itu ingin semua utang-utang itu lunas, Pak Haji. Ya, Karena rumah juga masih kredit dan banyak utang-utang bank yang selama ini saya tanggung. boleh. Yuk, sebelahnya. Udah belum tadi? Yuk, nama. Masih boleh saya ngomong, Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh? Boleh. Assalamualaikum. Selama mukanya meyakinkan boleh. Oh iya, saya meyakinkan kok Pak Haji. Oh iya, terbosan. kalau nggak meyakinkan tuker tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lab belum, Man? Yuk. Udah. Ini udah apa namanya? Tertutup. Lupa lagi nengok Pak Haji itu. Copot celana dalamnya. Memang enggak pakai celana Pak Haji dari kolam tadi Pak Haji. Oh iya, Bu, Main periksa kemana dulu, Bu. Benar gak, Bu? Udah jangan diperiksa Pak, tak boleh. Ingin utang-utang lunas nggak Pak Haji? Yang itu penting sekali Pak Haji. Boleh. Oke. Ada lagi yang belum namanya belum? Oh, hanya. Yo, ibu ada gak? Kalau ibunya, bapaknya udah, ibunya ada gak tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Ya, saya Kasana dari Lampung. ya. Ada yang mau diobrolin KTP gak masih Kasana? Pekanbaru. Apa? KTP masih Pekanbaru, tapi tinggal di Lampung rumahnya. Ini Ya. saya udah 1 bulan lebih di sini ya. Alhamdulillah Mas tambah ilmu, banyak ilmu yang Ya. dipelajari, yang diserap. Saya masih minta izin untuk bisa tinggal di sini. Saya yakin di sini bisa ibadah istiqomah sampai lunas, punya modal untuk ibadah. Ya. Pengen banget itu ke Baitullah, pengen banget ya Pak. Kebanyakan tamu RDI cuman pengennya doang, Bu. Pengennya aja. Makanya saya bilang Barati, nanti yang berangkat yang mana? Jangan yang gede pengen, Ji. Tapi yang gede berbuat. Yang gede berbuat apa? Ya apa aja yang bikin Allah takjub sehingga nggerakin hati saya untuk nunjuk ibu dampingin anak yatim umroh. Siap, Bonusnya Pak apa sih Pak Haji kalau bisa dampingin anak yatim umroh? Kita bisa ijab kabul di atas pesawat terbang. Dan pesawat itu adanya di atas awan. Bukan di bawah awan, di atas. Peluk sambil ijab. Naik pesawat. Enak, naiknya pesawatnya bisnis. Enak gak naik bisnis? Mana mic-nya? Coba biar dia terpikat. Mau ibadah. Bedanya bisnis sama ekonomi apa? Iya, waktu itu saya mau ke Eropa 45 hari. Jadi karena itu gratisan, dapat tempat duduknya juga ekonomi, bukan bisnis kelas. Jadi pas saya naik ke sebelum pergi ke airport, saya ijab dulu sama anak yatim. Kata Pak Haji, berangkat jam berapa? Jam 2. Oke, jam 10 datang ke sini ijab sama anak yatim. Kebetulan itu hari Minggu. Jadi saya bilang, anak-anak yatim, tiketnya ekonomi ya, tiketnya ekonomi ya. Tapi duduknya di bisnis. Di bisnis. RDI emang begitu. Jadi kata Pak Haji, ijab dulu sama anak yatim. Jadi saya sedekah, ijab sama anak yatim. Pak Haji mau berangkat liburan ke Eropa selama 45 hari. Yakinnya Allah ijabah, Allah kabulkan semua hajat-hajat saya. Dan Allah jamu saya dimanapun saya berada. Kata anak yatim, amin. Amin. Jadi saya udah tenang, udah ijab kabul. Pamit sama Pak Haji, sampai airport, naik pesawat, saya duduk di ekonomi. Kiri kanan saya itu orang-orang bule, orang Jepang, India, semua pada pakai jas segala macam. Tapi saya cuma pakai polo shirt, baju kaos yang ada kerahnya. Jadi pas kebetulan saya di pinggir duduknya di pinggir tempat jalannya orang-orang lewat. Jadi sebelah saya ada orang yang dia berdua suami istri. Jadi pas saya berangkat itu dan duduk itu langsung duduk itu, ya Allah sempit banget, ke belakang mau tidur gimana, ke belakang ada orang, terus di depan meja ada majalah doang, terus ada selimut kecil buat saya sama bantal. Ya Allah saya bilang ini kan
13 jam lama ya. Biasa tidur di rumah tuh lega. Ini di pesawat nggak nyaman, penuh lagi. Terus saya bilang yakin, pasti Allah jamu saya dari jamu terbaik. Jadi tiba-tiba ada pramugara datang ke saya, dia bilang pakai bahasa Inggris ya, di bahasa Indonesianya gini, Sir, would you like to move to business class? Artinya, Tuan mau nggak pindah ke business class? Saya bilang, kan saya tiketnya ekonomi, no problem, everything is on mine. Artinya nggak apa-apa, semuanya itu saya yang tanggung jawab. Saya bilang, gimana dengan tas-tas saya yang di atas? Nggak apa-apa, nanti saya yang jaga gitu. Jadi saya yang tadinya udah kesempitan itu akhirnya dipindahin ke bisnis kelas. Ada satu tempat kosong buat saya. Terus saya duduk, terus bilang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Terus saya lega gitu, bisa kaki saya biasa nendang-nendang begini, terus ada mejanya, terus ada musik segala macam, terus yang di belakang itu orang-orang dikasih satu gelas jus jeruk ya. Saya dikasih 1 liter. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bilang terima kasih Allah, terima kasih. Terus tadinya saya mau tidur juga gimana, sempit, tiba-tiba langsung saya tidur begini aja. Saya ambil handphone, saya foto-foto, cepret, terus saya videoin, Pak Haji, alhamdulillah saya dapat bisnis kelas. Tadinya kan saya kan ekonomi gitu. Alhamdulillah doa anak yatim memang luar biasa. Anak-anak yatim pas jadi merinding saya nih. Bener-bener kata Pak Haji roket ke atas ya untuk amin anak yatim itu. Jadi kenapa saya doa yang dipilih di antara orang-orang sebanyak itu mungkin 200-300 orang yang naik pesawat ya. Cuma satu saya aja gitu. Itu kalau bukan Allah sendiri yang merencanakan itu semuanya, pasti saya nggak terpilih. Tapi karena saya udah yakin sama Allah bahwa Allah semuanya bakal jamu saya ketika saya di perjalanan, dan saya alhamdulillah saya dapat bisnis kelas, saya foto-fotoin, saya video call, Pak Haji, ini saya dapat bisnis kelas Pak Haji. Kata Pak Haji, gue bilang apa, lo selamat berlibur ya, gitu kata Pak Haji. Saya bilang tuh, Pak Haji mau oleh-oleh apa? Terserah, apa aja gue suka, aku mau gitu. Akhirnya saya kata Pak Haji, selamat berlibur ya. Saya alhamdulillah berlibur ke Eropa selama 45 hari. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kan Haji Marco selama 7 bulan maksain sholat tahajud di sini. Betul. 7 bulan Pak. Resikonya Haji Marco kalau pulang tengah malam kan. Iya. Kan di sini kan selesainya jam 3. Iya. Nah, apa yang dilakukan sama Haji Marco? Paksain. Sehingga dia pulang ketemu bapaknya anak yatim yang udah meninggal. Coba cerita. Iya, jadi ketika itu musola sebelah sana masih terbuat dari dari gembyok atau bambu sama kayu. Kalau saya setuju itu bunyi kreket gitu. Zamannya Pak Kiai Mansur. Terus Zamannya Pak Kiai. pas anak yatim bilang tuh amin, itu goyang semua musolanya goyang karena Zamannya Billy Saputra, zamannya Chen Kelvin, Titik masih Kamal. zamannya Titi Kamal, zamannya Vena Melinda. Ya, itu jadi ketika anak yatim bilang amin, itu goyang semua tempat lantainya itu kan terbuat dari kayu, ditutupi sama tikar aja. Tapi waktu itu biasanya ada Nadia, ada Pak yang lain-lain yang suka datang. Itu malam itu kebetulan malam Rabu. Jadi pas saya mau pulang itu biasanya ada yang ngajak, Haji Marco mau ikut nggak sekalian ke depan gitu. Dia ikut gitu kan, mereka pada kendaraan. Karena kendaraan saya udah saya sedekahin ke sini dua-duanya. Jadi saya naik ojek atau naik angkot di depan. Jadi jalan ke depan itu kebetulan nggak ada orang, jadi cuma saya doang. Jadi kata Ustadz, udah nginep aja di sini Pak Haji. Enggak, saya mau pulang. Sampai depan sana saya nungguin angkot nggak datang. Yang ada ojek. Ojeknya itu bilang itu, Pak Haji Marco, ayo naik. Saya bilang, Pak maaf uangnya saya cuma 5.000 untuk bayar angkot doang gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Saya Pak Haji kan sering atau tahajud di RDAY, karena saya sering lihat Pak Haji Marco sering tahajud di tempatnya Pak Haji Dwi. Terus saya naik, jadi itu cerita, Pak saya bilang dulu ya, nanti besok ya saya bayarnya ya, nggak sekarang, karena saya nggak baunya uang gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ojek itu cerita, Pak Haji saya sering lihat Pak Haji siap malam ke sini.
Tahu nggak Pak Haji, anak saya namanya Nunung, Nunung atau Nunung gitu ya. Jadi namanya Entis begitu, Tisna padanya. Terus saya bapaknya Nunung, jadi Nunung ngaji di sini sama Pak Haji Dwi gitu. Dalam hati saya, jangan-jangan ini bapaknya udah meninggal, katanya, masa sih gitu, dia punya ojek gitu kan. Jadi saya, saya bilang tuh, jadi anaknya namanya siapa? Nunung gitu. Ya udah nanti saya kalau ketemu saya bilang, Saberi mungkin ini bapak tirinya lagi, ibunya udah menikah lagi gitu. Jadi saya positive thinking aja. Jadi pas biasanya di depan itu ada gajugan Polisi tidur, itu gajluk. enggak Bu, di atas ini pokoknya yang sebenarnya Kan kalau suara apa? Suara burung cuit, cuit. Ya. Kadang-kadang suka ada itu Pak Haji, orang yang mau ke pasar, ya, nungguin motor, papasan. itu kalau enggak orang yang bakal bahan ataupun itu enggak sampai muka saya ini saking kencengnya itu. Terus kan karena kenceng saya pegang pahanya. Ya Allah itu kayak kapas Bu. Tapi begini ya Allah, ini mudah-mudahan sih bukan hantu gitu. Jadi saya pegang itu, saya mau pegang dia pakai baju jaketnya hitam. Terus saya pegang, karena saya takut. Terus itu biasanya Ibu sampai sana itu nggak ada sekitar 15 menit ke depan ya Bu. Itu berapa menit udah sampai Bu. Saya bilang terbang, jadi naik motornya di terbang. atas, Bu. Namanya kan goib ya kalau goib. Jadi nggak ada Bapaknya gajukan. almarhum, bapaknya Nggak ada gajukan. anak yatim. Gak ada gajukan sama sekali, pokoknya saya di atas aja, saya pegangan gitu kan. Terus dan nggak ada, biasanya tuh ada orang-orang yang buka warung, kita apa, nggak ada. Yang kejelas cuma suara burung, cuit, cuit, jangan merinding sampai sekarang ya. Terus pas saya turun, saya mau bilang terima kasih, itu ojeknya udah nggak ada, sampai dia udah balik lagi cari muatan lagi gitu kan. Terus biasanya di depan itu suka ada ojek-ojek pada tidur. Di tembok itu ada toko di depan itu nggak ada satupun. Akhirnya saya pulang naik mobil angkot ke rumah. Kata istri saya, Papa tumben kok pulangnya agak cepat. Iya nggak tahu nih ojeknya cepet banget gitu kan. Besoknya saya datang lagi ke sini naik ojek di depan. Saya ada Mang Udin namanya. Mang ini saya kemarin ada Mang Entis. Dia langsung bengok begitu ya ke saya gitu. Ini kemarin saya belum bayar 15.000 saya titip ya. Nanti saya kira segini. Iya, begitu. Semalamnya naik dia. Ya Allah, Haji Marco. Istighfar. Kenapa? Dia udah mati. Tahun lalu dia tabrakan di apa? Kelindes truk. Kelindes truk. Jadi kepala pecah. Jadi pas malam itu, malam 1 tahunnya beliau meninggal. Terus saya bilang, bener emang sebenarnya. Tolong titipnya itu. Mau. Saya bilang, dia nggak mau dititipin ongkos ya. Terus akhirnya saya sampai ke musola ke sini ketemu Ustadz itu udah Isa lewat. Jadi saya bilang ceritain gitu. Terus udah Pak Haji ke Haji Dwi aja langsung Pak Haji kebetulan lagi ada privat. Saya Pak Ustadz kadang Ustadz datang sama saya. Ya udah kata Pak Haji kabul ya. Tamunya keluar saya masuk dan Ustadznya cerita. Kata Pak Haji ya Allah Haji Marco beneran bener saya bilang gitu. Terus si Nunu kan itu anaknya lagi tahajud gitu. Iya gitu. Jadi ternyata iya kata si Nunung itu malamnya pas 100 tahunnya bapaknya meninggal lagi sedekahan kayak gitu ya, ada acara tahlilan gitu. Jadi saya bilang Nunung ini uangnya buat kamu aja yang 15.000. Terus Nunung langsung namanya yatim, makasih Pak Haji ya gitu. Terus dia bilang apa? Pak Haji kalau besok-besok ketemu lagi sama bapak saya salamin dari saya dong. Gak mau. Jadi saya bilang ke istri Mama, kayaknya Papa kemarin naik ojek gaib, naik hantu gitu. Itu hantu Mama beneran. Anaknya masih nunung gitu. Terus dia bilang gitu, kayaknya Papa nggak pertama kali naik ojek gaib deh. Kayak Papa sering deh. Awas nanti Mama telepon Pak Haji Dwi, tanggung jawab Pak Haji Dwi. Mama tuntut Haji Dwi gitu. Papa dia aja suruh naik ojek gaib gitu. Jadi saya marah-marah. Itu cerita tentang apa? Tentang ojek gaib. Jadi pengalaman. Jadi kata Pak Haji, ternyata ada makhluk-makhluk yang sakral nggak kelihatan mata, yang kayak bapaknya anak yatim ngeliatin juga. Di sini ngawasin di sini. Gitu. Kadang dia nongol, kadang dia lihat. Makanya nih saya buat RDA ini sangat bersyukur sama Allah, sangat bersyukur. Dijagain banget. Nah mau saya gimana caranya Bapak dan Ibu harus yakin dulu ini Pak Haji Marco perjuangannya nggak kecil.
Dia sampai ketemu sama Ojek goib. ojek goib. Kasih dulu 1 juta sama itu. Beli makanan. Iya ibu, jadi semuanya Orang butuh hitungnya. waktu Terus sama habis butuh sekocoy dibeliin juga. proses. Jangan protes baru udah datangnya ke sini nyungsep, pengen cepet-cepet lagi. Itu namanya protes. Protes, saya maunya proses. Haji Marco seperti bapak-bapak juga, setelah 7 bulan tanggal 1 Januari dia tahajud di sini 7 bulan. Nah, di bulan Juli Haji Marco didesak sama istrinya. Iya. Dituntut. Mana Pak? Udah 7 bulan, mana hasilnya? Yang kecil-kecil udah ada, yang gede-gede mana? Iya, Gede-gedenya mana? Yang 1,7 M mana? iya, Yang 2 M mana? Yang 5 M mana? Yang 10 M mana? iya betul. Nah, karena didesak sama istrinya, dia desak juga ke saya. Iya. Ah, coba cerita. Jadi saya bilang, Mama kok tahu Papa udah 7 bulan? Langsung Beli dibawa pecel kalender. ayam, Nih pecel lele. Papa nih di kalender. Tanggal 1 Berapa orang? Januari itu sebagai spidol. 12 Papa mulai tahajud berakhir di 12. tanggal Juli berapa gitu ya. Terus kata Pak Haji, Saya pakai tahu tempe. sebenarnya Mama kita harus sabar. Tapi kan istri namanya istri ngomong terus. Akhirnya saya datang ke kandang Pak Haji, saya ketemu Pak Haji itu. Ada kan nomor Aku HP-nya? datang ke sini sore karena tahajud karena Kalau dia mau semalaman makan kita udah pecel lele, berantem. suruh kesini Jadi kita jam 10 itu udah ketemu Pak Haji. Pak Haji itu biasanya jam 10 itu lihat-lihat itu apa sapi dan kerbaunya dilihat sama Pak Haji dan kudanya. Jadi pas Pak Haji datang, Pak Haji bilang, Haji Marco ngapain di situ duduk sendiri aja gitu. Kebetulan Pak Haji bawa jus mangga ya Pak Haji ya. Ini buat Haji Marco 1, buat saya 1. Terus Pak Haji bilang minum. Ya minum. Tapi Pak Haji bilang tuh, kenapa muka lu kayak muka berak gitu. Enggak Pak Haji, nggak ada masalah. Enggak, muka lu berak banget, nggak ada senyum-senyumnya gitu. Biasanya kalau gue lihat senyum lu udah seneng gitu. Tapi hari ini muka lu muka berak. Iya Pak Haji, saya habis berantem. Kenapa? Kata Mariam, kok belum terkabul-kabul gitu. Jangan-jangan jong gitu kan. Terus kata Pak Haji, mana bisa terkabul lu, sampai kiamat tuh bakal terkabul gitu. Kenapa Pak Haji? Karena lu perhitungan sama Allah. Lu nuntut Allah biar cepet-cepet ngabulin semua kabulan lo gitu. Jadi kalau lo mau terkabul lu harus jalan-jalan dulu biar bahagia hati lo gitu. Biar happy hati lo gitu. Ya Pak Haji saya mau bahaya gimana gitu. Mau jalan-jalan gimana. Pokoknya harus jalan-jalan keluar negeri sana gitu. Saya bilang ya Allah harus udah gak punya uang. Harus jalan-jalan ke luar negeri. Makin jauh aja untuk apa? Untuk jangkauan terkabulnya hajat itu. Oh iya ya Pak Haji dalam hati saya ya Allah. Gue salah guru kayak ngerutu aja saya balik kayak pulang sampai tak udah saat nyanyi Haji Marco kenapa Pak Haji Marco saya agak air mata juga kali berananya enggak saya bilang saya mau pulang gitu kan hari pertama itu kedua malamnya saya dapat telepon dari mantan bos saya di Eropa di Swedia Marco kamu di Indonesia ngapain aja. Saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya yang punya yayasan yatim, yaitu anak-anak yang nggak punya papahnya dan saya bantuin sahabat saya itu untuk apa? Untuk nemenin aja, motivasi kayak gitu kan. Kalau begitu kamu pasti bosen dong dan capek dong, karena butuh hiburan enggak? Sebetulnya saya pengen punya hiburan, tapi saya nggak punya duit gitu. Gimana kalau kamu liburan ke Eropa selama 45 hari, tiketnya, pesawatnya, mobilnya bisa semua, hotel, asuransi dan juga saya gaji kamu selama 45 hari ke Eropa dari Swedia sampai ke Rusia. Terus saya bilang kok bisa? Karena kebetulan istrinya bos saya itu kena penyakit Alzheimer. Jadi kalau tiba-tiba lagi jalan gitu misalnya di supermarket tiba-tiba jatuh langsung nggak sadarkan diri atau di rumah sakit. Jadi mereka itu udah satu keluarga mau liburan acara ke berapa puluh tahun gitu perkawinan. Jadi anak cucunya pada ikut. Jadi ibunya nggak bisa ikut dan saya diajak untuk itu. Dan itu juga kenapa saya dipilih karena cucu-cucunya anaknya itu kalau kita punya teman di Indonesia, kenapa nggak kita ajak Marco yang ikut kita? Itu kan kalau bukan Allah yang gerakin hatinya keluarga itu, siapa lagi coba? Jadi kita yakin aja dari Allah. Jadi saya liburan ke Eropa selama 45 hari. Ya itu keliling Eropa sampai Rusia. Jadi hari pertama saya di Swedia, kedua terus di Denmark. Hari ke-7 seminggu itu saya ada di Jerman di Heidelberg. Tiba-tiba malam-malam jam 2 istri saya bilang, Papa, Mama ada perlu. Mah tahu nggak ini jam berapa di Eropa? Jam 2 malam.
harusnya besok aja deh. Nggak bisa Pak, ini saya di sini ada tamu yang nawar penggilingan kita Pak. Itu katanya dari harga segitu boleh kurang nggak? Saya bilang ya udah deh 1,7 aja deh. Tapi yang 700-nya dibayar dulu sekarang, sisanya pas Pak pulang. Nah itulah itu pertama kobol saya yang jutaan miliaran itu dari situ. Ketika kata Pak Haji hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Ketika saya benar-benar nggak Gembira. mikirin masalah utang, masalah bayar Liburan. jadi saya liburan, jadi bener-bener tuh lupa aja karena masalah yang ada di Indonesia, masalah isi, masalah apa kayak apa, tek nggak ada, pokoknya nol, zero, nol, ya, zero tuh nol ya. Jadi pas itu, alhamdulillah ketika saya benar-benar lupa, datanglah rezeki. Kata Pak Haji, ketika hati senang itu rezeki datang. Rahmat malaikat itu pada datang, rezeki pada datang ke apa? Ke hati kita. Tapi kalau Ya. kita sedih, hati kita tertutup, makanya rahmat, semua kebaikan juga rezeki juga ketutup. Jadi kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Jadi kita harus senang. Pak Haji selalu bilang, bos senyum bos, karena kita bingung ya Kak, mau tidur harus senyum. Apaan sih maksudnya Pak Haji apa nih gitu. Ternyata kita dilatih untuk bisa tersenyum. Kita lebih senang lihat orang berseri-seri daripada orang cemberut aja. Kalau kita punya anak atau suami atau istri yang cemberut aja, kita senang nggak? Pastinya enggak kan. Jadi rezekinya nggak datang. Jadi ketika kita senang, senyum, bahagia, ibaratnya kenapa senyum? Senyum itu wujud dari syukur. Kata Pak Haji, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin kayak gitu. Itu bersyukur, senyum, bahagia. Ya kita seolah bahwa kita diajarin di Pak Haji itu kalau bangun tidur harus senyum 41 kali. Jadi kita di situ belajar tentang senyum. Dan senyum juga ibadah. Kita senyum sama orang juga ibadah. Coba kalau kita jemput sama orang yang ada jadi musibah, kita dihajar sama dia. Jadi ingat buat Bapak Ibu-ibu, itu semua butuh proses. Ketika kita hatinya lagi sedih, rezekinya pergi. Ketika kita senang, rezeki datang. Jadi harus yakin ya bahwa semua pasti terkabul. Karena ini saya dari tahun 2014 sampai sekarang, dan saya tahu banget orang yang sudah berhasil. Dan mereka sudah apa-apa, saya kadang-kadang tahu dari bocoran dari Pak Haji. Kenapa saya sampai masih di sini? Ya alhamdulillah bisa nemenin Pak Haji, bisa berbagi juga testimoni, dan juga untuk meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang mustahil. Aja kita nggak terkabul karena kita sudah memuliakan anak yatim. Ingat ya, bukan menyayangi anak yatim, tapi memuliakan anak yatim. Artinya tuh grade-nya tuh tingkatannya lebih tinggi, memuliakan, bukan mengasihi atau mengayomi anak yatim. Kalau mengasihi mah kasihan amat ya deh kamu bapaknya meninggal. Kalau ini buat kamu berapa? Tapi kalau memuliakan anak yatim itu kata Pak Haji, ngasih jalan-jalan ke hotel, dibeliin macam-macam, jalan-jalan umroh. Itu kan benar-benar dimuliakan ya, nggak semua anak yatim itu bisa umroh, terutama di daerah Bogor aja, kecuali di sini kali Bu. Jadi kita harus yakin pasti terkabul ya, semangat ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kemarin kita bikin acara di Mega Mendung Puncak hari Jumat, pulang hari Sabtu. Ini udah ada yang japri, alhamdulillah banyak yang udah pada terkabul. Jadi kita besok tanggal 15, tanggal 14 kita bikin lagi acara di Mega Mendung Puncak. Besok tanggal 14 hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 12 kita bikin acara lagi di Mega Mendung Puncak tanggal 14. Saya mau seperti yang sekarang nih, banyak yang terkabul. Yang sedekah 2 juta banyak banget yang terkabul. Yang sedekah 1 juta banyak yang pada terkabul. Yang sedekah 10 juta banyak, yang privat tuh yang malam-malam tuh banyak yang terkabul. Makanya saya mau bikin lagi besok tanggal 14 September. Kalau anak yatim berangkatnya tanggal 13. Jadi anak yatim berangkatnya hari Sabtu. Dari sini habis sholat subuh dia berangkat, bermain di sana. Anak yatim bermain dulu karena dia kan nginep. Kamarnya udah ada yang bayarin. Jadi kita udah book kamarnya buat anak yatim besok. Jadi dia dari tanggal 13 berangkat dari sini jam 4:30 pagi sampai di Mega Mendung Puncak jam 6. Jam 6 pagi lanjut langsung acara anak yatim. Kalau kita bikinnya tanggal
14 jam 7 pagi karena acaranya gratis. Pak Haji kalau saya nginep bayar sendiri di hotel, nggak usah bayar sendiri karena kan hotelnya bukan milik kita. Boleh gak Pak Haji kalau saya nginep di hotel bayar, saya ikut acara anak yatim? Pastilah boleh, karena rata-rata yang kemarin pada ikut acara anak yatim 100% terkabul, 100% terkabul. Makanya saya mau bikin lagi nih besok tanggal 14, tanggal 13 dan 14. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu kalau memang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat yang 9 memang belum sempurna. Coba disempurnain dengan gembira, ceria, senang. Karena Haji Marco kan udah 7 bulan hajatnya kecil-kecil udah terkabul. Tapi yang miliaran, yang puluhan miliar, yang ratusan miliar, yang keliling Eropa, yang keliling Asia, yang ke Bali kan belum. Nah, akhirnya dia bergembira. Baru 7 hari gembira. Bapak dan Ibu buktiin tadi kesaksiannya Haji Marco, hajatnya terkabul. Nah, makanya Bapak dan Ibu coba paksain. Hari Sabtu ikut gembira sama anak yatim hari Sabtu. Lomba-lomba. Naik odong-odong. Apa bapak yang nyupir, apa ibu yang dorong odong-odongnya, bebas. Pokoknya yang penting anak yatim gembira. Gitu loh. Jadi anak yatim yang naik odong-odong, bapak dan ibu tuh anggap aja jadi pengawal. Coba lihat deh. Pengawal presiden Korea Utara. Presidennya naik mobil, pengawalnya ngapain? Lari, jagain. Ini mah ibu nggak mau rugi. Naik dong. Oh, pala lu peyang. Jangan lari, ibu lari. Saya nggak bisa Pak Haji, kan saya pakai rok, angkat roknya. Saya gembira tadi di kolam. Apa? Gembira di kolam, luar biasa. Siapa? Oh ibu, oh bapak. Oh iya. Nah, besok kan minggu ada lagi. Ikut lagi besok minggu. Hah? Hari Selasa ini saya pulang. Kenapa nggak di cancel? Ya. Alhamdulillah. Pasti tahu. Tadi ya seneng ya. Nah Haji Marco juga begitu Pak. Dia gembira, dia senang. Haji Marco nih Pak dulu waktu selama 7 bulan tahajud di sini. Setiap hari Minggu pasti Haji Marco bantuin nyidukin air. Es minum anak-anak. Bikin minuman. Ya. Betul Pak Haji. Bikin minuman. Iya. Nyidukin air. Iya. Terus dia udah selesai berenang. Anak yatim pada naik di punggungnya dia. Betul. Iya. Katanya naik paus. Iya, kata naik paus. Kan anak yatim pada naik di punggungnya. Ibu yatim pada teriak-teriak. Ade jangan. Emang kenapa mah? Jatah mama. Jadi ibu yatim pengen naik paus juga. Gue bilang, adik ini. Iya, peluk sambil ijab ya. Pokoknya senang. Luar biasa. Iya, anak yatim naik perosotan dari atas. Bapak jagain di bawah. Iya. Ini enggak, Haji Marco naik perosotan, anak yatim di bawah. Jadinya tenggelam dah tuh. Aduh. Jadi maksud saya gini Pak. Terkabul itu enggak sulit loh Pak, Bu. Terkabul tuh enggak sulit. Terkabul tuh mudah buat Allah. Iya. Mudah. Kenapa kok nggak nyampe ke saya sih terkabul? Karena Bapak dan Ibu merasa dirinya jadi Tuhan. Salah satunya Tuhan kecil. Bapak dan Ibu merasa jadi Tuhan kecil. Apa tuh merasa jadi Tuhan kecil? Bapak dan Ibu suka ngomong. Saya lagi terjolimi. Nggak boleh. Saya lagi teraniaya, nggak boleh. Emang ada ayatnya? Ada, lo terangin. Pinjem mic-nya. Saya lagi dicoba sama Allah. Ngapain nyoba-nyoba lu? Kayak nggak ada kerjaan. Nggak ada itu nggak ada. Terangin. Dasarnya Al-Quran. Itu ayat yang sering dibaca oleh Bapak Ibu. Surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin asr. Temu di bawah ayat yang ke-16, itu artinya Allah
kita menganggap Allah sedang mencoba kita, sedang menguji kita. Allah sedang menghinakan kita. Kenapa? Karena rezeki kita sedang dipersempit. Rezeki kita sedang sempit. Rezeki macam-macam. Ada yang rezeki memang berupa itu uang, keturunan, harta, keturunan, suami, kesehatan, rumah, kendaraan, harta semua. harta. Ini semuanya menjadi sempit. Nggak boleh. Apa yang diucapkan oleh mereka? Robbi ahanan. Allah lagi sedang menghinakanku. Dijawab enggak oleh Allah? Langsung dijawab di ayat yang berikutnya. Apa jawaban Allah? Kalla bal la tukrimu nal yatim. Kalau dibaca yang lancar, kalla bal la tukrimu nal yatim. Kalla, tidak demikian. Bukan demikian. Bukan sedang menghinakanmu. Kamu seperti itu bukan karena diuji Allah. Kamu seperti itu bukan karena dihinakan Allah. Bal. Tetapi karena apa? La tukrimuna. Kamu tidak memuliakan. Kan anak yatim. Memuliakan siapa? La tukrimunal yatim. Karena kamu belum memuliakan anak-anak yatim. Sudah Pak Haji, belum maksimal. Belum maksimal. Sudah Pak Haji, belum konsisten. Sudah Pak Haji, belum nendang. Belum nendang, belum greget. Gregetnya belum. Jadi Iya. sekedar, maka belum terasa. Sudahnya itu bisa jadi karena untuk menutup satu dosa-dosa kita yang kemarin. Jadi begitu, sudah dikabulkan sebetulnya oleh Allah. Hajat kita sudah, tapi urutannya apa dulu? Dibersihkan dulu kesalahan-kesalahan kita. Apalagi ditutup dulu, yang sering ditekankan Pak Haji, kenapa kita seperti ini? Karena kita masih ditutup dulu aib-aib kita oleh Allah. Kalau ini semua sudah terbersihkan di hati kita, maka pasti Allah membalik ke yang ayat ke-15. Saat usaha kita, rezeki kita diluangkan oleh Allah, kita mengucapkan Allah sedang memuliakanku. Robbi akraman. Allah sedang memuliakanku. Tapi kita lupa saat longgar kita tidak bersedekah, Memuliakan anak yatim. tidak memuliakan anak yatim, apalagi saat sempit, merasa sedang sempit kok memuliakan anak yatim, bagaimana? Ini yang harus dievaluasi dulu oleh kita. Ayatnya jelas di situ, dibuka di surat Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat. Jadi yang dimuliakan Pak, anak-anak yatim. Bukan anak-anak orang miskin. Ada kata-kata yatim. Atau yang kebangetan nih bapak-bapak, memuliakan ibu-ibu yatim. Nggak boleh Pak, itu bonus. Jadi yang digendong siapa? Anak yatim. Jangan yang digendong ibu yatim. Yang dikecup keningnya anak-anak yatim. Jangan yang dikecup keningnya ibu-ibu yatim. Kita bonceng Pak Haji bukan ibu yatim, tapi anak yatim. Usap kepalanya, cium keningnya anak yatim. Jangan. Kan ada tuh anak yatim kurung tuh banyak banget yang lagi digendong sama ibunya karena rewel, jadi ditetein kan biar nggak rewel si anak yatim yang kecil-kecil ya. Ngapain bapak diusap kepalanya? Nenennya. Datang polisi itu berarti yang repot. Ada secara. Lagi bapak dan ibu pura-pura pengen lihat mana anaknya, orang lagi nenen. Nggak boleh, jadi ibu mesti tutup matanya gini, mana anaknya? Oh iya.
Lagi nenen. Lanjut bos. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kapan kita melakukan sedekah, memuliakan anak yatim? Apakah nunggu kita harus longgar dulu rezeki kita? Kita lapang dulu rezeki kita? Tidak. Allah memaksa kita. Memang dipaksa. Dibuka di surat Ali Imran ayat 134. Apa itu dipaksa oleh Allah? Siapa yang disayangi Allah? Orang yang dicintai Allah di terakhir ayat itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Mereka itu adalah orang-orang yang bersedekah, menginfakkan rezekinya untuk memuliakan anak-anak yatim dalam keadaan lapang Dan dan sempit. Ada kata-kata itu Pak. Lapang pas kita alhamdulillah lagi senang. Sempit pas kita lagi kepepet. Tolak bala. Lanjut. karena kita biasanya akan bilang untuk makan aja susah, kok rezekinya untuk sedekah. Diutamakan yang mananya dulu? Ayatnya yang pertama adalah sedekah. Sedekah. Jangan makan dulu. Sedekahin dulu. Makan tahan dulu. Sedekahin dulu. Ini kan kebanyakan bapak dan ibu makan dulu. Kok makan dulu? Kan kita lagi sempit. Ikat talinya. Cari batu yang gede. Kantongin di celana. Gitu. Nahan lapar. Baru kita sedekah. Nanti herannya ketemu aja. Ini kan enggak bapak. Makan dulu. Enggak boleh. Lanjut. Kenapa sedekah utama? Ingat, setiap pagi 2 malaikat diutus Allah datang kepada kita. Untuk apa? Melihat. Bagi yang bersedekah didoain oleh malaikat. Allah limpahkan rezeki atas sedekah yang hamba ini keluarkan. Lapangkan rezekinya, ganti sedekahnya dengan rezeki yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dan barokah. 1 malaikat mendoakan siapa? Orang yang bersedekah. Yang tidak bersedekah didoakan juga enggak? Hah? Kalau nggak didoakan, alhamdulillah, ternyata didoakan. Nah, ini yang malah berbahaya. Kalau nggak didoakan nggak apa-apa, didoakan oleh malaikat kepada, bukan malaikat yang sama, malaikat yang satunya. Apa doanya? Allah lenyapkan, binasakan harta orang yang gigir, orang yang pelit, orang yang tidak mau bersedekah. Setiap pagi, kalau kita setiap pagi didoakan oleh malaikat seperti itu, kira-kira salah enggak kalau harta kita semakin lama bukan semakin meningkat, tetapi semakin lama semakin surut, mentok. Baru ke RDAY. Ya. Maka ini kita evaluasi seberapapun, Pak Haji ngajarinya seberapapun tapi harus konsisten. Terus. Jadi kalau kita mau memulai dengan sedekah memaksa, kita makan anggaran makan belanja sehari 60.000 misalkan ya. Karena kita kerja dapat gaji 60.000 totalitas, misal. Maka ya gimana? Belah semangka, misal.
Jadi paksain untuk sedekah dulu, keluarkan untuk sedekah dulu. Untuk apa sedekah? Membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena doa malaikat ini yang kita mohonkan. Kita enggak usah bilang kan, malaikat pagi ini saya sedekah, doain saya ya. Enggak, otomatis kita enggak usah transfer tanpa ijab. Pak, ini sedekah saya hari ini, ijab saya sedekahnya 10.000, ijabnya Selembar. Kasihan Pak, anak yatim Pak. Teriak-teriak, maka saya bilang udah jangan diaminin, ngapain lu sedekah 10.000. Kasihan Pak, bengok-bengok, ya kan? Makanya saya bilang sama Mbak Rati, Mbak, besok berangkatin anak yatim umrohnya dulu bulan Oktober. Tes ombak dulu Mbak, sebelum kita berangkatin banyak. Oke Pak Haji. Ya udah besok jadi Oktober dia berangkat dulu bersama anak yatim. Pendamping nggak usah, karena pendampingnya juga baca Qur'annya masih lemot. Ngapain dampingin? Udah aja anak yatim semua dibawa. Oke, ini barusan. Nah mau saya, coba Bapak dan Ibu, jangan kebanyakan hajat. Banyakin ibadah. Terutama baca Quran. Karena baca Quran itu bisa nggeser doa. Baca Quran itu bisa geser zikir dengan baca Quran. Emang ada? Lah itu ada, coba baca. Ya, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, artinya apa disibukkan dengan Al-Quran? Membaca. Diberikan keutamaan Prioritas. yang lebih. Prioritas. Keutamaan. Kalau ke bank berarti prioritas. Jadi ngambil setor tidak harus ngantri. Enggak ngantri. Orang lain antri kita duduk. Sudah dilayani. Kalau travel namanya maktur. Kita pakai travelnya maktur. Jadi prioritas. Enggak antri, kita enggak antri. Langsung masuk. Masuk. Namanya travelnya maktur. Dilayani. Ya. Kita bukan. Dijemput. Kopernya nih besok anak-anak yatim. Pendamping enggak pernah bawa koper. Kita tinggal duduk. Turun dari mobil. Di bandara Terminal 3. Itu kopernya udah diambil. Sama karyawannya maktur. Kita udah tinggal boarding. Cek. Udah tinggal masuk pesawat. Itu semua udah ada. Bukan kayak travel-travel lain. Kita mesti ngeret-ngeret koper. Gak level. Sampai di bandara begitu juga. Bapak tinggal masuk mobil, kopernya udah dibawa ke mobil. Bapak sama ibu gak usah bawa koper ke kamar. Kopernya udah di depan kamar tuh. Kita pakai travelnya maktur namanya. Ya, agak prioritas. Saya gak mau pakai travel abal-abal. Besok haji juga begitu 2026. Pakainya maktur. Kita pakai maktur. Visanya maunya furodah saya. Semuanya visanya furodah. Gratis. Nggak mau pakai reguler. Karena kalau reguler daftar sekarang berangkatnya ntar 30 tahun lagi. Ngerinya Bapak dan Ibu umurnya panjang. Saya ngerinya Bapak dan Ibu umurnya panjang. Saya maunya maktur. Bayarnya di bulan Maret. Bulan April langsung berangkat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kemarin kita berangkatnya pada pakai maktur semua hajinya. 2025. Bayarnya tanggal 28 Februari, 29 Mei kita udah pada terbang. Gratis gak? Gratis. Nggak ada bayar-bayar yang gratis. Yuk lanjut. Jadi diberi keutamaan daripada apa? Kata Rasulullah, diberi keutamaan yang lebih oleh Allah dibandingkan orang yang berzikir dan berdoa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu kita dengan membaca sudah termasuk dalam halnya adalah berzikir. Az-zikro itu Al-Quran juga. Disebut juga az-zikro. Termasuk juga kita di dalamnya ada doa-doa. Kita mendekat kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Dengan baca Al-Quran, Bapak sekalian, di samping sedekah yang maksa itu, kesimpulan dari
ilmu yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua itu terangkum di dalam surat Fatir ayat 29. Ada 3 ibadah yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua, itu dasarnya di surat Fatir. Fatir. Ini. Simpulkan di situ. Apa konklusi apa? Kesimpulan dari ketiga hal ini, ujung dari ayat itu adalah kehidupan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan, kata Allah, lan tabur, dijamin tidak mengalami kerugian. Berarti apa? Pasti untung, pasti meningkat bisnisnya, pasti meningkat usahanya, pasti melompat kuantum, melompat. Siapa yang dijamin Allah seperti itu? Ada 3. Yang pertama adalah alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Kitab Allah. Kitab berarti Kalau Al-Quran. membaca Al-Quran, maka dijamin oleh Allah untuk lancar semua usahanya. Berangkat umroh gratis, berangkat haji gratis 2026. Buktiin sama tetangga Pak, sama saudara kandung, sama suami atau istri. Nih gue praktekin ilmunya Allah. Nih ilmunya wasilahnya ilmu RDAI gitu. Walaupun di medsos banyak yang jelekin RDAI, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting ilmunya Allah. Ngapain dengerin medsos begitu? Orang kita fokus kok ke Allah. Lanjut, yang kedua. Yang kedua adalah wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan Bolong. Sholat tahajudnya, berarti bangun dasarnya bangun jam 00 dan lanjutannya. Terus apa? Sholat taubat untuk membersihkan Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu tenang aja, kan Bapak dan Ibu kan masih berbuat dosa atau banyak dosanya. Nanti dihapus dengan sholat taubat, tenang aja. Tenang aja. Yang jamin siapa? Ini Haji Marco. Haji Marco, pokoknya ban serep. Iya. Pak, Bu, kalau kita bisa umroh gratis bareng, bisa haji visa furoda bareng, kita nanti makan bareng sarapan pagi begini ngumpul. Bisa kongko-kongko. Oh, Ibu yang kemarin waktu pas ikut ceramah kakinya selonjor. Oh iya. Kenapa Pak Haji? Karena alat kelamin saya kejepit. Ya udah. Lanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Yang berikutnya adalah orang yang meninfakkan, bersedekah atas rezekinya. Sedekah. Dalam keadaan, kalau yang tadi, yang Ali Imron, yang lapang dan sempit. Kalau yang ini dalam keadaan dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi Ibu kalau Bapak sedekah aja, jangan bilang, ih kamu sedekah biar kelihatan ria, biarin. Emang terus. Makanya Haji Marco kan sedekah mobil 2 unit. Biarin, sebut aja nggak apa-apa. Ngapain ria. Udah, terang-terangan aja. Dia sedekahin seisi toko materialnya 7 truk. Tapi kan lihat hasilnya. Wow, luar biasa. Nah maunya saya, Ibu juga begitu. Ini enggak. Sedekah 1.000 rupiah ditutup pakai jari. Oh goblok. Masukin aja. Orang cuma 1.000 pakai ditutup-tutup. Siapa yang mau lihat? Setan juga malas kali mau lihat 1.000. Soalnya 1.000 aja udah lecek. 1.000 aja udah lecek. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau mau sedekah ada itu langsung aja. Makanya di sini kita nggak nyediain kotak, langsung aja. Langsung gitu. Manjur gak? Loh, ini sedekah 2 unit mobil. Ini sedekah seisi toko material 7 truk. Yang tadinya kontrakannya waktu sebelum datang ke RDAI kontrakannya berapa pintu? 6.
setelah meraktekin ilmu RD selama 7 bulan, maksain sedekah, maksain ibadah, kontrakannya sekarang berapa? 21. Mau saya, Bapak dan Ibu yang nonton YouTube, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kalau Haji Marco 21, Bapak dan Ibu kontrakannya harus 100. Gitu. Rukonya waktu datang ke RDAE, Haji Marco belum punya ruko. Paksain sedekah ekstrim, paksain sedekah ekstrim, paksain sedekah ekstrim. Rukonya sekarang berapa ya? 15 pintu. Saya mau Bapak dan Ibu yang ada di sini dan yang nonton YouTube kontrakannya 100, rukonya harus 100 juga. Amin. Iya, jadi ada penghasilan harian, ada penghasilan mingguan, ada penghasilan bulanan, ada penghasilan tahunan. Harian dari mana? Catering. Bohong yang kos nggak makan. Catering. Bulanan laundry. Bulanan kos-kosan. Mingguan laundry. Bulanan kos-kosan. Tahunan kontrakan. Yang ngambil ruko bayar 5 tahun di muka. Kan lumayan. Kalau setahunnya kita kontrakin 50 juta aja. 5 tahun berapa? 250 juta. Duit nggak ada saudaranya. Bisa? Bapak dan Ibu praktekin. Ulangin lagi. Anggap aja nih pesertanya blow on. Ulangin lagi. Ayo ulangin lagi. Yang tadi tuh. Yang tadi yang terakhir. Yang kesimpulan ya. Iya. Dicek bener enggak itu. Fatir ayat 29. Di Al-Quran ngetes Al-Quran. ngeceknya ya. Ya. Ngeceknya di Al-Quran. Awas loh kalau ngeceknya di Primbon. Primbon. Nggak ada di Primbon. Udah ada yang buka. Fatir 29. Coba Bu dibaca Bu. Itu tuh pakai mic. Artinya aja deh, enggak apa-apa. Artinya aja. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Iya, Ujungnya jadi nggak apa? akan rugi. Perdagangannya, tijarohnya, bisnisnya, usahanya, apapun kehidupannya tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kemunduran, tidak akan pernah ditipu orang, tidak pernah kena hipnotis, larut dalam rayuan, investasi. Kalaupun sampai Bapak dan Ibu ketipu, bukan ketipu, harusnya umurnya Bapak dan Ibu pendek. Itu yang ngambil duitnya Bapak dan Ibu, yang manfaatin duit Bapak dan Ibu langsung mati. Saya sabdain langsung mati. Kenapa? Kan harusnya kita yang mati. Kita udah kritis nih, udah di ICU. Dianya masih gagah. Dia pakai duit kita nggak mulangin. Langsung saya sabdain, mati lo. Gitu, suami istri, semua anaknya. Istri-istrinya mati. Begitu saya sabdain. Kenapa? Bantu program pemerintah. Pengurangan penduduk, ya kan? Daripada disantet, mendingan langsung Allah aja. Kenapa? Karena dia manfaatin. Make duit kita bilangnya nggak make duit. Make duit kita pura-pura lupa nggak bayar. Jadi bonusnya dari Allah apa? Mati. Mati. Sekeluarga. Anak bininya semuanya. Dan karyawannya pada mati gitu. Kok sama karyawannya? Udah biarinnya satu paket. Dia nonton Pak Haji, nggak apa-apa bos, selamat mati ya bos. Selamat mati ya bos. Begitu, sabdain aja langsung, mati lo. Mati gitu. Pak Haji itu nggak kejam, enggak lah, lebih kejam lagi dia pakai duitnya kita. Kita boleh ngumpulin. Malah duitnya dimakan, karyawannya ikut makan lagi. Padahal udah tahu, mati udah. Anak bininya satu keluarga habis gitu kan? Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Kok gitu Pak Haji? Ya kitanya kan yang boleh ngumpulin. Ya betul? Gitu. Lanjut bos, ulangi lagi nih. Agak budek biar emah. Ya, jadi kesimpulan ilmu yang diajarkan Pak Haji ada di surat
Fatir ayat 29. Apa yang harus kita tegakkan supaya hajat kita terkabul, supaya bisnis kita tidak melorot? Boleh melorot, bukan bisnisnya, bukan usahanya. Yang Celananya aja melorot. Celananya dipelorotin sama suaminya. Iya. Apa yang pertama? Alladzina yatluna kitaballah. Harus membaca Al-Qur'an. Kapan bacanya Al-Qur'an? Ini ada yang di medsos juga. Apa baca Quran kok harus malam-malam? Menyusahkan itu. Dasarnya apa? Memberatkan. Itu syarat yang berat. Itu bukan syarat Pak Haji, itu syaratnya Allah. Di mana Allah mensyaratkan itu? Di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil. Emang harus malam. Di situ kita dibangunkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut. Selimutnya itu tergantung mereknya. Ada hidup, ada yang nggak hidup. Mereknya merek Susi, merek Santo. Berarti kalau merek-merek itu berarti selimutnya Bergerak. bergerak, selimutnya bisa kentut. Teranginnya agak blow on. Yang kayak gimana sih selimut bisa kentut? Bu, coba nalarnya dipakai, Bu. Aduh Ibu. Ini pakarnya dari selimut, segala selimut. Ayo Jadi pakar kalau selimut. orang-orang yang berselimut dipanggil oleh Allah, maka Pak Haji mewajibkan kita bangun itu harus mandi. Kenapa? Karena selimutnya ada dua macam tadi. Selimut yang diem saja, sama selimut yang Bisa kentut. bisa kentut, bisa yang ada tangan, Yang bisa ngeremas. yang bisa bergerilya selimutnya. Tahu gak, Bu? Tahu? Ini nggak tahu. Bapak tahu gak? Tahu. Oh enggak tahu. Ya. Enggak tahu, sudah lama dia Pak Haji. Makanya kenapa dipanggil orang yang berselimut? Karena saat itu sedang menikmati, sedang lelap-lelapnya tidur. Sama selimut yang hidup. Nah itu. Maka bangun. Emang suruh bangun. Dipanggil doang apa suruh bangun? Disuruh bangun, ayat yang kedua. Kum. Bangun. Sudah bangun Pak? Bangun, matanya melek. Bukan ngacengnya doang. Lu sih ngacengnya doang. Itu memang bangun, tapi bukan yang itu. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya qalil, walaupun hanya sedikit. Emang disuruh bangun, kapan bangunnya? Kok ada tekanan harus tengah malam? Pak Haji ngambil dari mana? Ayat yang ketiga di surat Al-Muzammil itu. Nisfahu. Bangunnya kapan Allah? Nisfahu. Pertengahannya hunya apa? Malam. Qumil laila. Nisful malam. Nisful lail. Bapak Ibu kenal dengan namanya nisfu Sa'ban. Kapan ya pun nisfu Sa'ban? Tanggal 15 Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Maka kalau nisful lail berarti tengah-tengahnya malam. Jam berapa? Jam 00, jam 12. 00. Harus tepatkah Allah bangunnya jam 00? Enggak, Allah toleran. Toleran. Apa iya? Nisfahu awingkus minhu qalilan. Nisfahu awingkus, tengah-tengahnya malam atau kurang sedikit darinya. Jadi jam 12 kok setengah 12 sudah nggak bisa tidur lagi, ya sudah bangun. Boleh. Jam tengah-tengah malam 12 kurang 10 sudah bangun, boleh. Kalau lebih
Dijawab langsung juga oleh Allah. Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi 00 kurang sedikit boleh, 00 lebih sedikit boleh. Ada enggak berarti dasarnya Pak Haji ngajari kita untuk bangun jam 00? Dasarnya apa tadi? Al-Muzammil. Jamnya ditetapkan di situ. Lah kalau baca Qur'annya apa ada disuruh di situ? Itu rangkaian. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Dan lanjutkan dengan apa? Baca Qur'an dengan tartil, dengan tertib, dengan runtut. Runtut itu berarti dari Juz 1, juz 2, juz 3. Jadi nggak boleh milih. Nggak usah Saya dipilih-pilih. mau itu aja Al-Baqarah aja. Saya mau Yasin. saja. Saya mau Ar-Rahman. Saya mau Al-Muluk. Saya mau An-Naba. Nggak boleh, mesti runtut. Karena udah Runtut. ditata di Al-Qurannya begitu. Ini kan Baca. kita kadang udah ditata nggak mau. Nggak boleh. Lanjut. Jadi runtut mulai juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai Anas. Kebaca semua. Ulangi lagi. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lanjut sampai Anas, ulangi lagi. Pertama kali baca 1 bulan baru khatam. Alhamdulillah sudah rutin bisa baca 1 juz. Pada periode berikutnya pasti lebih cepat lagi. Bisa jadi 20 hari khatam. Lanjut lagi. Bulan ketiga 15 hari khatam. Berarti sebulan bisa 2 kali. Lanjut lagi bisa 10 hari khatam. Berarti sebulan 3 kali. Lanjut lagi sebulan 4 kali. Lanjut lagi sebulan 5 kali. Terus meningkat. Walaupun Pak Haji paksaannya adalah kalau kita mampu segera dipaksa. Tapi kalau yang belum jangan nutup langsung. Ngeblok. Nggak mungkin baca Quran 12 juz semalam. Itu syarat yang berat. Ya memang hajatnya maksa. Ada nggak itu? Ada, ternyata di medsos ada yang gitu. Ya, iya. Hajatnya maksa kita, maka kita mendekatnya ke Allah juga harus maksa. Apa sih hajatnya Bapak dan Ibu maksa? Dampingin anak yatim akhir tahun umroh gratis. Maksa gak? Maksa. Berangkat haji 2026 visa furodah gratis. Maksa gak? Maksa. Terus ibadahnya gak maksa. Nih gue kepelin loh. Makanya besok bulan Oktober anak yatim bersama Mbak Rati berangkat dulu. Nah kalau Bapak dan Ibu pengen dipanggil, tulis namanya. Tulis biar dipanggil namanya nanti. Mosok gak berangkat bulan Desember? Pasti berangkat. Jadi Mbak Rati sama anak yatim besok bulan Oktober awal berangkat dulu. Cek ombak, lihat di sana. Nanti setelah itu baru Desember kita rombongan. Gratis. Gitu. Yang diperiksa apa Pak Haji terutama? Alat kelamin. Yang kering tinggal, yang basah berangkat. Dempul ke bengkel repair body. Tuh di bawah ada repair body odong-odong. Dempul dulu. Jadi maunya saya Pak, kita yang diomongin apa? Kegembiraan aja. Ngapain serius-serius? Kita bicara rezeki jalur ini. Ngapain kita satu jalur? Kan rezeki kan banyak pintu rezeki. Banyak gak? Ucapan adalah kita suka mempetak-petakan bahwa sedekah itu satu jalur. Nggak ada dong. 1000 jalur. 1000 jalur. Jangan bilang rezeki jalur. Abis Pak. Itu yang ngomong gitu langsung blangsak. Langsung nyungsep. Janganlah. Karena Allah kan punya 1000 jalur. Betul? Betul Pak Haji. 1000 pintu. Jadi jangan dikotak-kotakin. Bahwa rezeki itu
Banyak, dari mana aja. Kerja juga ada, nggak kerja juga ada. Dari berbagai arah, jangan dikotak-kotakin. Kalau Bapak dan Ibu lihat motivator atau lihat si pembicaranya ngomong begitu, tinggalin. Ngapain gue satu jalur, kan Allah banyak jalur, banyak pintu. Bapak lihat di itu, di Mekah, banyak gak pintu-pintunya? Apa digembok pintunya? Nggak ada masjid dikunci. Coba Bapak ke RDA, ada gak kuncinya gembok pintunya? Jangankan pintunya, jendelanya nggak ada. Kenapa? Karena kita mau rezeki dari mana aja, jadi masuk aja. Coba Bapak lihat di tempat-tempat masjid dikunci, ngapain? Lo lihat Mekah Madinah, begitu juga rezeki, jangan ikut rezeki jalur apa gitu. Janganlah, keluar. Ngapain lo ikut itu? Lo pakai yang milik Allah aja, yang tidak ada jalur. Lewat mana aja. Nyambung gak maksud saya Bu, Pak? Lewat mana aja. Mau lewat jalur Bekasi, mau lewat jalur Depok, mau lewat jalur Bogor, mau lewat jalur Banjarnegara, mau lewat begitu. Ini kan kita udah di kotak-kotakin. Itu apaan itu? Mosok dia udah statementnya begitu, nggak boleh. Lawan. Gimana caranya? Minta sama Allah dari semua pintu. Pintu rezeki dari mana aja. Coba Pak, Bu. Ada gak yang gak tahajud tapi punya mobil Pajero? Ada gak? Ada. Banyak. Tapi kan maunya saya yang Allah ridhoin. Paksain tahajud sama sedekah. Bisa? Yuk. Sebelum dilanjutin ada pertanyaan juga biar suasana hidup. Yuk. Yang mau nanya bebas. Yuk. Mana mic-nya? Pegang, minyuk mic. Kalau anak yatimnya jauh-jauh kayak di desa kampung saya, jauhnya sampai belasan kilo, satu sana sini. Bagaimana caranya? Pak, Allah kan mudahin Bapak. Bapak kan udah pernah ke RDAY, udah lihat anak yatim di RDAY. Iya, gitu. Ada yatim kurung, ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Iya. Kenapa Bapak nggak numpang aja wifi-nya anak yatim RDAY, numpang dulu. Nanti kalau Bapak memang udah kaya raya, pindah rumahnya Pak. Yang deket anak yatim. Atau Bapak seperti RDAY beli mobil, jemputin anak yatim satu-satu. Tapi dia harus pulang sekolah. Dan yatim yang manjur adalah anak yatim yang tiap hari tidurnya sama ibunya. Sama keluarganya. Tidak dipisahin. Bapak lihat. Bapak ijab di tempat anak yatim yang dipisahin sama ibunya. Ada gak yang manjur? Enggak. Seperti ayam negeri dan ayam kampung. Enak mana ayam negeri sama ayam kampung? Enak ayam kampung. Karena ayam kampung dikelonin sama emaknya. Ayam kampung, Bapak lihat dikelonin sama emaknya. Kalau ayam negeri dikelonin gak sama emaknya? Enggak. Dan adanya di sana. Kalau kita enggak. Pokoknya kalau udah jam 5 anak yatim pulang. Pulang ke rumah. Kelonin emak. Minta kelonin emak lo. Main sama emak, sama saudara kandung lo. Main sama sepupu lo. Main. Dan nanti pada saat pulang sekolah baru dia datang. Tapi Pak hajatnya 100% terkabul. Tapi kalau anak yatimnya dikurung di rumah kita. Beduh godaannya Pak. Coba Bapak cek. Betul? Lihat. Jadi enaknya apa? Anak yatimnya suruh pulang. Nanti pulang sekolah dijemput. Nanti kita minta aminnya hajatnya dia. Jadi dia suruh pulang. Jangan dibekep di rumah kita. Jangan dibekep di tempat. Bedanya anak yatim kayak ayam negeri sama ayam kampung. Sedekahnya itu pagi atau sore? Dari abis asar sampai jam 00. Nih jam sekarang nih masih termasuk bisa sedekah subuh jam segini. Jadi di awal waktu. Jangan pas subuh baru sedekah. Boleh. Tapi kurang greget bos. Sholat tahajud jam 3 boleh gak? Boleh. 3:30? Boleh lah.
Tapi beda dong sama kita tahajudnya jam 00. Coba Bapak dan Ibu praktekin. Jadi kita ngambilnya di awal waktu Pak. Gitu. Begitu juga kalau kita ngeraba-ngeraba istri kita. Sebelum kita tidur kita raba-raba dulu. Karena kalau udah tidur ntar lupa. Iya. Tahu-tahu kita bangun udah gak sempet ngeraba. Ya. Masa istri murah. Papa rabah aku. Gak mau. Istri itu jual mahal Pak. Padahal pengen. Akhirnya dia SMS doang. Gambar nenen dikirim ke Bapak. Tapi karena Bapak ngantuk. Jadi gak kelihatan nenen. Sepertinya kue serabi. Kalau begini boleh enggak Pak J? Saya kumpul seminggu sekali. Oh nggak boleh? Enggak boleh. Tiap pagi Sebelum lo ngomongin selesai gue dijawab. Nggak boleh. Harus di muka. Jauh-jauh jaraknya tuh. Di muka. Jadi Bapak sedekah mau 50.000 buat 7 hari di muka. Jadi Bapak sedekahnya sekarang kan hari Minggu. Iya. Bapak sedekah sampai buat hari Minggu Sabtu besok. Oh, iya. Di muka. 7 hari di muka. Kenapa Pak Haji? Karena sedekah tolak bala. Harusnya Bapak mati hari Selasa. Karena Bapak udah sedekah sekarang, hari Selasa nggak mati, hidup. Tapi kalau Bapak sedekah dikumpulin, Selasa mati lu. Aduh Pak. Belum Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi maunya saya sedekahnya di muka. Memang beda sama tempat lain, nggak apa-apa. RDA memang harus spesial, beda dengan yang lain. Kalau di sana kok boleh Pak Haji dikumpulin dulu. Ya kan beda. Dokter beda obat. Bapak berobat ke dokter A. Palanya pusing. Kasih Panadol. Bapak berobat ke dokter ibu. Misalkan ibu datang. Nggak dikasih Panadol. Dikasihnya Dekolgin. Berobat lagi ke dokter ini. Nggak dikasih Panadol. Nggak dikasih Dekolgin. Dikasihnya Paramek. Paha rasa alat kelamin. Paramek. Paha rasa alat kelamin. Ada gak? Ada. Paramek, tahu Paramek? Paha rasa. Dah, Panadol, Dekolgin, Paramek. Datang lagi ke dokter, misalkan ibu dokter, kita berobat. Enggak dikasih obat ini, ada lagi obatnya gitu. Jadi beda. Pengobatan beda lah obatnya. Kalau di sini nggak ada keseriusan, humor aja tapi masuk. Humor tapi jitu. Humor tapi cespleng. Ini kan kita enggak datang dengerin aja sampai mangap-mangap nguap-nguap. Pulang nggak ada tuh yang dipraktekin mana. Soalnya dia nggak ngasih hadiah, nggak ngasih reward. Kalau di sini kan dapat hadiah. Jalanin, dapat hadiah dari gue. Umroh gratis bersama 400 anak yatim. Gitu. Praktekin bonus dari gue. Haji Visa Furodah 2026. Bohong Bapak dan Ibu nggak kepingkat, nggak kepincut. Pak Haji, gue mau berangkat sendiri aja. Gue yang dikejar duit 10 miliar. Oke, 10 miliar tunai dari Haji Marco. Ya kan? Jadi nggak ngantuk Pak. Kalau Bapak dan Ibu dengerin ceramah di ayun sana ngomong ayun sini nguap ya Bu, nguap. Yang ada AC gue cepat rusak. Hah? Ya jadi maunya saya paksain bikin takjub Allah. Jadi bikin takjub Allahnya maksa. Gimana caranya lo atur dah. Dengan kemampuan dan kekuatannya ibu dan bapak. Bikin takjub Allah. Bohong balasannya dari Allah. Bapak dan ibu nggak dibikin takjub sama Allah. Pasti dibikin takjub. Nah, dan kita udah bilang sama Allah. Allah bikin takjubnya kasih bonusnya 2 aja. 1, umroh gratis bersama anak yatim akhir tahun. 2, berangkat haji Visa Furodah 2026. Udah itu udah cukup kan. Tapi gue mau yang 10 miliar. Oke deh bonus ketiga oke gue turut. Haji Markot jadi fundernya. Nah jadi nanti bulan Oktober awal Mbak Rati berangkat bersama anak-anak yatim dulu. Nanti bapak dan ibu yang pengen ikut tinggal tulis namanya nanti biar diijabin di sana.
Pak Haji tulis dong nama aku. Boleh, nanti diijabin di sana. Bohong Pak, diaminin anak yatim. Tapi berangkatnya nggak banyak, besok cuman sebagian dulu. Kita tes dulu, ibarat kalau kereta api survei dulu. Ya survei, kan dulu kita di Hotel Mega juga nggak langsung berangkat kan, survei dulu hari Senin. Nah ini juga kita nih di Hotel Mega buat besok, nih rapat dulu di atas. Jadi acaranya gratis hari Minggu dari jam 7 sampai jam 12. Gratis buat Bapak dan Ibu. Siapa pembicaranya? Mbak Ratih. Kalau Mbak Ratih bisa cair 400 miliar, bisa berangkatin umroh anak yatim yang ketiga kalinya sekarang. Bapak dan Ibu minimal bisa kebawa dah itu. Oke? Nah, Pak Haji, bisa gak saya datangnya ke Hotel Mega hari Sabtu? Boleh. Anak yatim berangkat dari sini habis subuh. Sampai nanti acara api unggun. Tapi nanti Bapak dan Ibu mau tidur di mana? Kasian kan? Karena acaranya gratis kan? Mau tidur di mana? Bapak dan Ibu harus nyewa hotel karena kan mesti tidur. Di sana adem, Bu. Alat kelamin yang tadinya keras jadi letoy semuanya karena dingin. Adem. Bisa gak Pak Haji alat kelamin aku kalau tidur dikasih kapur barus? Bisa. Gitu. Yuk, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Ada yang sedekah 10 juta soalnya ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya mau ikut Riyado, Pak. Boleh apa enggak, Pak? Tempatnya yang nggak ada. Tempatnya. Kalau Bapak mau tidur di kandang kebo, oke. Tempatnya yang nggak ada. Mau tidur di mana nggak ada. Mau tidur di masjid, kasihan anak yatim nggak bisa lari-lari. Maksud saya gini Pak Bu, praktekin aja Bapak dan Ibu di rumah. Paksain di rumah. Tinggal nanti Pak Haji, alhamdulillah nih saya udah terkabul, ya udah masuk enggak kepilih. Kalau di sini mau tidurnya di mana? Ya. Iya tidurnya bos, tidurnya nggak ada bos. Saya siap tidur di mana aja siapa? Nah udah di kandang kebo aja nih, kebo gue kan kosong. Kebo bule nih yang bawa nih turun ke bawah kan ada kandang kebo. Nah lo ngampar aja tidur di situ. Ada gak? Ada yang namanya Waluyo. Iya. Utangnya 300 juta, tidurnya di kandang kuda. Dia sama istrinya. Nah dia bilang, Pak Haji kalau aku ML gimana? Di kandang kuda. Jadi pada saat dia ML sama istrinya, kudanya tapi sekarang utangnya lunas dan dia kaya raya tajir. Pak Haji, ya. itu Gitu, namanya Waluyo. Pasien saya 2011. Pasien saya 2011. Sebelum Haji Marco kan pasien saya 2014. Dia 2011. Dia kelilit utang 300 juta sama rentenir. Alhamdulillah rentenir ngasih diskon, bunganya nggak berbunga lagi. Alhamdulillah. Dia tidurnya nggak ada kamar. Apa dia tidurnya? Di depan kandang kuda. Dia ngerawat kuda, ngerok kuda, nuntun kuda. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu namanya di sini yang karyawan saya lama banget. Kuda namanya Wahid. Jadi Bapak boleh tanya, mana yang namanya Pak Wahid? Saya. Pak Wahid, emang dulu ada yang Riyado ya namanya Waluyo. Iya, tidurnya di mana Pak Wahid? Itu di depan kandang kuda. Jadi kalau ML Bu tiap hari nunggu kudanya tidur dulu. Tapi kuda kan jarang tidur kan. Jadi dia nggak ML. Jadi alat kelaminnya dipasang selang sama dia. Iya dipasang selang. Tapi alhamdulillah. Jadi tempat tidurnya nggak ada bos. Kalau ada nggak apa-apa. Kenapa? Kamarnya terbatas. Kalau Pak Haji saya udah terkabul. Alhamdulillah saya udah Riyado. Terkabul. Baru kamarnya kosong gitu. Boleh nggak Pak Haji? Ya di kandang kebo. Atau Bapak lihat aja tuh ke tamu-tamu. Tapi kan jangan dilihat tidur. Yang penting kan ridhonya Allah. Iya, Pak. Yang penting ridhonya Allah. Yang penting makan. Kan makannya di mana? Sehari 3 kali ya? Jam berapa aja makan? Jam 2, jam 9 sama habis tahajud. Bapak Ibu udah pernah ngalamin makan sehari 3 kali belum sotomi? Betul? Ya iya. 3:30 terus? Jam 9 malam terus? Hah?
Selesai tahajud. Ya udah, pokoknya gratis dah. Kok gratis Pak Haji? Ya habis gimana masuk Bapak dan Ibu mesti makannya keluar, gratis lah dari sini. Nah begitu. Berarti saya boleh Pak Haji tinggal di Iya boleh, tapi tidurnya ntar di mana aja Pak Haji, siap. Saya udah tekad, udah mantep. Iya. Mau di deket kolam juga nggak masalah ngampar. Bener. Nggak masalah. Iya, Saya udah iya. tekad, udah mantep dari rumah udah niat. Ah? Berdua. Yang jadi setan nih siapa ya? Buat jagain jambu kelutuknya anak yatim yang di situ tuh. Iya kan? Ada kan jambu kelutuk yang di sana? Berapa pohon tuh? Nah, lumayan daripada buahnya diambilin codot. Iya, kita mau panen nih. Ya udah diambilin codot dulu. Nah, lo bisa malam jadi codot. Sambil nunggu maaf Pak Haji, saya lagi nunggu proses jual rumah itu Pak Haji. Pasti terkabul bos. Makanya saya minta izin. Minta Tadi siapa yang ke kolam renang? Ada gak ikut kolam renang? Ada. Anak yatim makan jambu kristal gak tadi? Ada gak? Makan. Ya itu kan jambunya itu kita. Tapi kita duluan sama codot. Nah lu jadi codot gede. Jadi kalau ada codot malam. Jangan nih buat anak yatim. Kita banyak bos. Ada pohon jambu kristal ada 200 pohon. Ada kali 300 pohon. Nah gitu. Soalnya kalau saya pulang takut gelap mata lagi Pak Haji, maaf kata ya kan, kembali ke semula gitu maksudnya Pak Haji. Saya cuma minta kesempatan tinggal di sini, terserah Pak Haji mau tinggal dekat kolam di mana kayak. Yang Iya. saya kasih kesempatan di sini. Jauh-jauh saya niatnya udah mantap. Kolam sih nggak ada bos, kolam. Kalau kolam sih nggak ada. Ya, ibaratnya di mana aja lah Pak Haji. Kolam ada di bawah kolam, tapi bukan kolam tuh. Di mana aja lah intinya. Hah? Nanti ke Bogor pada bunting. Anaknya kayak lo. Hah? Ini acara apa sih? Gak jauh-jauh dari ujungnya. Kebo. Apa? Jadi ngerjain apa aja selama 3 bulan? Tuh alhamdulillah ada makanan. Iya, sekarang bikin takjub Allahnya apa coba kalau saya boleh tahu? Bikin takjub Allahnya apa coba? Percuma kamu di sini, tapi nggak bikin takjub Allah. Seperti yang bersihin masjid. Udah berapa tahun tuh? Udah 10 tahun. Udah 12 tahun. Udah 12 tahun. Nggak ada perubahan. Gitu. Maunya saya, Bapak dan Ibu jangan lama-lama. Emang Bapak dan Ibu nggak jenuh lihat saya? Saya aja jenuh. Nah coba harus cepat. Bikin takjub Allah cepat. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Saya nggak bisa Pak Haji bangun jam 00. Alat kelamin lo dikaretin. Dikaretin. Jadi kalau udah jam 00 dia jeplak sendiri karetnya copot. Trak. Kalau yang laki kalau yang perempuan alat kelaminnya pasang NCB. Jadi kalau kesiangan jeplak, plak, turun, naikin lagi. Siapa yang naikin? Tugasnya Haji Marco. Naikin NCB. Naikin NCB. Emang bisa Pak Haji alat kelamin ibu-ibu dipasang NCB? Bisa. Pak Haji takut juga kalau SIB turun ini sebenarnya. Ada. Tadinya gue gak bisa ketawa jadi ketawa. Ada. Apa? Pasang spiral aja bisa. Pasang spiral bisa. Iya. NCB berarti bisa. Oh iya. Jadi maunya saya Bapak dan Ibu mau meraktekin di rumah bisa. Mau meraktekin di mana aja bisa. Karena ini ilmunya Allah. Ilmunya yang sangat luar biasa. Jangan dikotak-kotakin. Yang namanya pintu rezeki bukan satu jalur. Tapi ribuan jalur. Kalau Bapak dan Ibu suka rezeki jalur titik-titik. Nggak usah. Udah. Pakai yang minta yang nggak pakai spesifik. Pakai yang utama, yang luas. Seperti
RDAY. Jadi kita nggak pernah ngotak-ngotakin, paksain. Bisa? Harus bisa. Bangun tidur harus senyum. Berat gak nih senyum, Bapak dan Ibu? Ya, minimal senyumnya sama apa? Tembok. Iya, senyumnya sama tembok. Senyumnya 41 kali. Kan Bapak dan Ibu mau senyum nih sama pasangan kita. Nggak enak pasangan kita disenyumin. Langsung aja lihat tembok. Senyum sama tembok. Nanti kalau pasangan kita telepon ambulan 911, nggak apa-apa. Yang penting terkabul. Habis senyum, mandi. Boleh gak pakai air hangat? Boleh. Boleh gak mandi air dingin? Boleh. Yang nggak boleh, mandi pakai air panas. Kenapa? Hah? Iya, rontok. Tahu gak bulu ayam kalau dicemplungin air panas? Rontok gak? Rontok. Awas kalau sampai alat kelaminnya rontok ya. Tugas saya nanti yang Haji Marco survei. Terus habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Pak Haji aku baru 2 juz, Mbak Rati baru 2 juz, tapi cair 400 miliar. Mbak Rati belum 12 juz belum. Tapi dia udah berangkatin anak yatim 3 kali. Ini yang ketiga besok bulan Oktober. Nanti kalau berangkat lagi akhir yang keempat. Harus bisa. Dan pasti bisa. Bisa? Ya. Jangan setengah-setengah, saya nggak mau ya. Bapak bisa ya? Semua ya? Mulai kapan Pak Haji? Mulai sekarang. Jangan besok. Buat apa besok? Orang Allah nilai kita setiap hari kok. Yang dicari jadi apa? Ridhonya Allah. Jadi yang dicari apa? Ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Gitu. Jadi ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kita sama suami harus ridho. Kenapa? Karena nanti yang nanggung ibu masuk surga adalah suami. Jadi ibu tinggal ngelenggang aja masuk surga. Kenapa? Karena ibu di dunia udah dihisap sama suami. Apa tuh yang dihisap? Nenennya. Bukan hisab ya, isap. Hah? Bukan hisab tapi isap. Oh isap. Isap. Salah ngomong. Isap. Jadi ibu pasti masuk surga karena di dunia udah diisap sama suami. Jadi kalau suami minta nenek dikasih gak? Kasih. Kalau suami alat kelamin minta diemot, mau gak diemot ibu-ibu? Emang dasar lu maunya. Dikasih ya. Suami yang wanita, jangan istri ya. Wanita yang hobinya ngisap awet muda. Lebih muda 30 tahun. Dari aslinya. Jadi kalau aslinya umurnya 43, 44. Dikurangi 30 tahun seperti umur 14 tahun. Iya dong kan 34. Kalau dia umurnya 39 tahun atau 40 tahun dah. Jadi diskon 30 tahun seperti anak usia 10 tahun. Mau gak Bu? Wah, menang banyak loh. Menang banyak. Jadi wajahnya seperti baby. Baby apa? Baby. Bayi ikan dong. Baby cat. Baby push. Jadi kalau ibu nanti lebih muda 30 tahun jalan sama pasangannya seperti bapak jalan sama cucunya. Bapak, cucunya dibeliin dong bapak. Nah, itu langsung hari itu juga bapaknya nggak bakal masuk toko lagi, kurang ajar. Karena saya jalan sama istri saya, kan saya jalan sama istri sayanya ke Plaza Indonesia. Saya jalan sama istri saya ke Plaza Indonesia. Apa katanya pedagang itu di Plaza Indonesia? Bapak, aduh, cucunya cantik bener, dibeliin dong Pak Haji, dibeliin. Langsung saya bilang, udah mah kita nggak usah belajar di situ mah, boros bener gue. Aduh. Pak
Haji masih mending. Itu ada tamu. Mana mic-nya. Tepuk tangan dulu dong buat Haji Marco. Jadi saya lagi belanja sama istri. Terus kata tukang tokonya so akrab gitu. Pak Haji, itu dong kita besanan sama anak Pak Haji. Anak saya yang mana? Yang itu. Wah, disangkanya itu apa? Ya, anak saya ternyata istri saya sudah kurang ajar. Iya, jadi kalau ngemot pasangan kita mudanya luar biasa. Ini benar nyata. Betul? Tuh. Jadi istri kita jadi kayak seperti muda lagi 30 tahun. Apalagi ibu-ibu usianya, ibu berapa? Hah? 46, seperti umur 16 tahun. Berapa? Seperti umur 12 tahun. Yang belakang? Seperti umur 23 tahun. Yang belakang? Hah? 42, seperti umur 12 tahun. Ibu yang kerudung putih. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 79 ada? Boleh. Ya, umur aja dibingung. Gue kapan lahir? Ya dah, ibu umurnya berapa? 60. Berarti seperti usia 30 tahun. Kalau nggak ada suaminya Pak, nggak ada solusi lainnya. Bandot. Kita ada bandot. Ada kambing. Ibu mot. Sebelah umurnya berapa? 50. Nah, seperti umur 19 tahun. Luar biasa. Haji Marco sebelum berangkat datang ke RDAY, istrinya pasti wajib ngemot dulu di depan pintu. Takut apa? Takut ada petir. Takut hujan. Gitu. Romantis. Kenapa kita udah tua-tua nggak mau meraktekin? Dulu waktu kita baru pengantin baru itu mulu yang dikerjain, ya kan? Betul gak Bu? Jawab. Ya. Kenapa sekarang udah jelita atau lolita? Lolos 50 tahun. Kena, udah kisut. Pak, nanti kan ada air keras. Disiram air keras. Ntar kalau udah keras, langsung digip, langsung dibikin buat anyaman bambu. Kalau udah bisa sama istri, boleh enggak? Mana mic-nya dong? Mic-nya mana? Mic-nya dulu, mic-nya. Boleh enggak kita ambil Mic-nya lagi? dulu, mic-nya. Gimana pertanyaannya? Pak Haji. Ya. Kalau saya sendiri udah pisah sama istri itu, nanti kepingin saya balik lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita kan Kalau boleh ibu ambil. yatim ada 500. Nah, bukannya Anak susu yatimnya ya. 500, ibu yatimnya pasti 500. 500. Bapak tinggal pilih. Ada yang usianya 12 tahun. Ada yang usia 12 tahun. Ada yang usianya 99 tahun. Saran saya Bapak untuk ibu yatim yang usia 99 gimana? Saya sabdain Cocok. masuk surga. Oh jangan sabda Haji. Apa? Jangan sabda yang itu. Maksud saya gini Pak Haji. Bekas istri saya. Ya. Pisah cerai. Sampai sekarang saya ambil lagi gitu. Ya. Boleh nggak? Masih boleh nggak? Boleh. Nggak boleh nengok ke belakang. Kalau Ya. jalan kan lurus. Nggak Ya. boleh nengok ke belakang lagi. Itu kan udah saya tinggal, udah bisa. Ya. Kepingin lagi mau ngambil. Boleh. 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 Alhamdulillah. Bapak udah periksa alat kelaminnya belum? Bagus. Oh bagus. Periksa dari jauh aja, nggak usah dipegang dulu. Diukur dulu Pak. Nambah lebar, nambah sempit. Nambah sempit. Alhamdulillah. Badannya makin bagus bodinya. Alhamdulillah. Bekas mantan saya dulu, Iya. yang umur 15 tuh. Yang umur 15 tahun. Iya, Bapak usia berapa sekarang? saya 17. Geblek. Tapi dia mau, nggak Mau? Hah? Bapak usia berapa sekarang? 69, Pak. 69. Lawan 15 tahun. Ya, dulu 5 lebih, 58. Iya. Nah, Iya. 15 sekarang kan umurnya ada nambah juga. Ya. Nah, itu, tapi Tapi Bapak udah periksa ukurannya makin sempit kan? tengok bodinya. Wow. Body menggambarkan alat kelamin. Gue setuju tuh. Iya. Body menggambarkan alat kelamin.
Berarti yang paling pinggir gimana, Bu? Body begini. Maaf, tidak boleh. Body begini gimana? Tidak boleh sebut sini. Oh, Body iya, cinta, iya. ya. Saya tahu dia. Kok tumben dia waras? Apalagi saya udah. Apa? Waras. Oh iya, habis berenang. Anak-anak Ya. itu semua loncat, tolong gendong situ. Benar. Sambil Bapak ijab di kolam renang. Ijab juga tadi. Iya. Alhamdullah. Saya berenang situ. Pak, itu, ini ya. Haji Marco produk ijab di kolam renang dan ijab di hotel. Waktu itu kita bikin acara di atas Dan di situ Gunung nggak Bunder bisa. Rindam. Ya, anak yatim tidur di barak. Terus kita bikin api unggun. Saya ada hujan, saya bisa turun. Iya, nah besok kita di Hotel Mega hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 malam 14 kita bikin acara api unggun. Kita mau bikin acara api unggun. Alhamdulillah. Bohong nggak Saya terkabul. pasti datang lagi. Tapi Iya. sekarang saya pulang dulu. Nggak apa-apa, Bapak pulang dulu. Nanti saya datang lagi. Pasti. Karena resiko saya anak angkat yang bodoh ada di rumah saya satu. Bisu. Iya. Anak angkat bisu, nggak kencang ngomong. Ya, Tahu makan, nyuci mau. Boleh. Orang jaga dia jahat. Orang Boleh. bisu. jadi nanti Bapak terkabul nikahin mantannya Iya, iya. Bagus. yang usia 15 Saya tahun. bawa ke sini. Wow, yang lain pada pingsan. Iya, dia pingsan. Saya aja pingsan. Oh, Bapak aja pingsan. Pingsan. Apalagi teman-teman yang hadir duduk ini. Langsung masuk UGD. Saya nengok pertama aja bilang bisa ngusap kaki ya, syukur. Alhamdulillah bisa gini. Wow, berpelukan, teletabis. Bukan. Kalau bukan kena Allah gak bisa. Iya, iya, iya. Mustahil. Apalagi sekarang ilmu Pak Haji dah saya gabungkan di situ. Wah, mantap. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Ya, dekat Jadi ilmu banyak. RDA udah digabungkan. Ya, akan saya gabungkan. Saya dah tahu praktek ini oke. Gitu. Oke. Gampang, ah. Pokoknya hakikatnya. Bodinya oke, Pak? Oke. Allah. Bodinya oke. Bodinya. Bapak baru ngomong aja, nih semua peserta ngacang semua nih. Padahal belum lihat, baru ngomong. Bodinya Dia oke, kata Dia Bapak nak oke. nengok nak kan gitu Pak. Terima kasih Pak Jimat kau ya. 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 Dah bersyukur. Walaupun saya humor nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, saya paling senang humor Pak Haji lah saya datang sini. Bagaimana risikonya terus pasang. Iya, paksain. Jadi pokoknya paksain privat. Paksain privat. Paksain privat. Di bandara. Minimal paksain sedekah. Maksain sedekah, maksain sedekah. Minimal paksain datang. Kenalin dulu. Paksain. Orang bandara marah sama saya tanpa bawa kawan jalan segitu. Oh, Saya bisa jalan gitu tanpa ada kawan. iya. Kawan Tapi nyampe. nyampe. Alhamdulillah. Banyak yang bantu dorong apa kursi roda lah. Iya, Jemput itu saya enggak bisa. iya. Ngapa enggak ada kawan? Aduh, resikonya. Yang penting yakin kan? Yakin. Pasti selamat, pasti selamat, pasti selamat. Dia Pasti marah sama aman, saya. pasti aman, pasti sampai Saya gitu. bilang juga kita mati enggak ada siapa neman, enggak ada ngantar apalagi Iya. dia banyak kawan. Allah kabulkan. Alhamdulillah nyampai. Jadi paksain Bapak yang dicari ridhonya Allah. Iya. Istri dapat, Nah, di Dopa plus ini, dapat bonus dari saya. ridho Umroh Pak Haji gratis, lagi. haji gratis. Sama istri yang umur 15 tahun. Sekarang enggak 15 lagi, dah nambah. Berapa? Mungkin dah 20 lebih lah. Ya nggak apa-apa, tapi bodinya masih bagus kan? Bagus lagi. saya Masih tengok. bagus nggak bodinya? Hah? Masih. Oke. Oke? Oke. Jadi Bapak dan Ibu Ada apa? satu lagi Pak, Pak Haji. Mau nanya nih Pak, rumah saya, rumah kontrak tuh belum juga laku-laku Pak. Apa tuh Pak? Nggak apa-apa, nanti pasti laku. Nggak, maksudnya mau dikontrakkan bukan untuk dijual loh Pak. Pasti laku dikontrakin. Ibu jangan ngeblok. Belum laku-laku jangan. Pasti laku, Bu. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Bu, saya bikin acara kemarin di Hotel Mega Cipayung Puncak tuh kita cek ombak. Apa namanya? Pak Nur? Ah? Cek ombak. Kata istilahnya Pak Nur sama Om Regi gitu. Cek ombak aja dulu Pak Haji. Kalau memang banyak yang terkabul kita bikin lagi minggu depannya tanggal 13 sama 14. Ini yang pada telepon banyak bener yang pada terkabul. Terutama yang pada nyenengin anak yatim. Yang pada makan telur gulung. Jadi anak yatim pada makan telur gulung. Kita juga. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Sebelum bapak dan ibu saya gulung.
Bapak dan Ibu kemarin yang ikut datang ke Hotel Mega, lihat gak anak yatim makan telur gulung? Iya. Lahap gak? Terus tadi di kolam renang lihat gak makan telur gulung anak yatim? Nah seperti itu Pak, kita dimakan. Hajat kita dimakan sama dia. Boleh gak? Boleh lah. Kan kita ada sedekah patungan. Kita beliin telur, kita beliin makanan, kita beliin apa. Bikin seblak anak yatim. Kalau Bapak lihat di hotel kan dia hobinya seblak. Nah mau saya, Bapak dan Ibu paksain yakinnya tingkat dewa. Paksain yakinnya tingkat dewa, oke? Makanya saya berani besok hari Sabtu tanggal 13 sama 14 kita ijab kabul lagi bikin api unggun di Hotel Mega Cipayung. Tanggal 13 dan tanggal 14. Anak yatim berangkat dari sini tanggal 13 habis sholat subuh 4:30 pagi. Jadi sampai Hotel Mega Cipayung jam 6 pagi. Kenapa mesti berangkatnya habis subuh? Karena di sana jalur wisata. Jalur wisata. Hah? Ya, jalur wisata. Jadi saya mau Bapak dan Ibu paksain. Oke? Saya sampai ketemu lagi, saya mau ngobrol yang sedekah 10 juta ya. Oke? Kita nggak salaman ya, langsung keluar dari pintu. Yuk buka. Sip. Yo. Boleh. Titip salam sama Nenen ya. Ini nanti kalau dapet salam dari saya ya. 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 Besok aja. Ya. Izin sama siapa? Itu panitia depan. Ya. Ya. Belum tahu, kan saya belum tahu. Dia ngomong aja dulu, ngomong dulu sama dia ya. Nggak apa-apa kan? Yo. Ya. Iya dong promo. Ya promo. Promo buat hari. Ya. 13. Yang gratis acara tanggal 14 jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di RWAY di ruang pencerahan milik Bapak Haji Susanto Bisuwondo. Hari ini atau malam ini saya ingin menerangkan sedikit informasi tentang kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan yang ada di RWAY, terutama kegiatan yang udah hampir dekat banget, yaitu di tanggal 13 September sampai tanggal 4 September. 14 September. Jadi kebetulan hari itu kita ada acara dimulai dari anak-anak yatim kandang embe yang akan datang di acara di Hotel Mega Cipayung di Puncak di tanggal 13 itu. Anak-anak yatim akan datang setelah sholat subuh atau tiba nanti di sana pukul 7 pagi karena menghindari macet dan juga buka tutupnya lalu lintas yang ada di acara di Puncak. Jadi di acara itu kita akan bertemu dengan Pak Haji Dwi Susanto sebagai motivator kita, sebagai guru kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang ada di Aula Hotel Mega Cipayung. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa datang langsung ke sana di tanggal 13 September maupun yang akan tanggal 13 September yang check out-nya pada tanggal 14 September. Jadi bapak-bapak juga bisa berbagi bersama anak yatim, bisa bersedekah
dan juga tentunya dengan ijab-ijab bersama di acara itu. Di acara itu juga kita ada beberapa pembawa testimoni, ada juga tanya jawab, semuanya live. Insya Allah akan ada makan siang, kopi break, dan juga lain-lainnya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu nanti dilanjutkan dengan sorenya, acara sorenya setelah pencerahan kedua, bapak ibu bisa melaksanakan ijab bersama 400 atau 300 anak yatim yang ada di rumah di hotel Mega Cipayung. Bersama kita tentunya yang akan diijabkan bersama anak yatim dan ustadz dan juga untuk seluruh tamu-tamu yang ada di Mega Cipayung. Untuk sahabat-sahabat bisa hubungi juga yang ingin menginap di Hotel Cipayung, bisa Mega Cipayung itu bisa hubungi Hotel Cipayung di nomor 0813 189 88 92 19. Saya ulangi lagi ya, untuk bapak-bapak ibu yang ingin langsung menghubungi untuk reservasi kamar bisa hubungi Hotel Mega Cipayung di 0813 89 88 92 19 atau di nomor yang lain lagi di 0811 18 89 37 90. Dan untuk Bapak yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi bisa juga hubungi hotline kita di 0812 899 8234 di hotline kita di RDAY. Untuk Bapak-Bapak Ibu, silahkan lihat agendanya dan kita akan menanti Bapak Ibu bersama di RDAY special event yaitu di Hotel Mega Cipayung. Bintang tamunya ada Mbak Nadia seperti biasa. Ginanjar datang lagi. Wow, jadi ada Ustadz Ustadz Dadang Barokah Mubarok ya, Astagfirullah Mubarok. Dan juga ada Ustadz Ginanjar, itu pelawak kita zaman dulu ya, legend. Dan ada Mbak Nadia, ada Mbak Rati, tentunya yang ditunggu-tunggu sebetulnya Pak Haji Susanto pasti akan memberikan pencerahan-pencerahan dan Ibu Bapak bisa mendengar pencerahan, bisa tanya jawab, pertanyaan-pertanyaannya akan pasti Bapak Haji Susanto akan jawab tentunya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya sama Mbak Nadia juga boleh. Atau juga ke Mbak Rati, atau juga ke saya menanyain masalah rekening saya nomornya berapa gitu. Oke, buat Bapak-Bapak Ibu, pastinya acara-acara Pak Haji Dwi Susanto untuk memuliakan anak yatim itu nggak kaleng-kaleng. Pasti Bapak dan Ibu juga akan dijamu oleh Bapak Haji Susanto Bisondo bersama staff-staff kami dan kru-kru kita yang ada di RDAY. Salam sejahtera dan salam hayat terkabul dari kita di RDAY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kabul.